Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartabtu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخلق بيننا وبين القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan katsiran kepada Ukti Iin Kumairo yang telah membawakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bisa menjadi amal hasanah bagi yang membacanya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan langsung secara
disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Mari kita gunakan media sosial kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita lanjut acara yang keempat, yaitu acara inti yang Mauidhah Hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Muharram Ustadz Fauzan Ahbar Daulay. Kepada beliau kami haturkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya kelihatan, Bu, ya? Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kajian kita memberikan efek dan memberikan kesan kepada hati kita sehingga kita tambah lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, Bu, ya, sedikit saja. Al-Mukarram dengan Al-Muharram itu beda, Bu, ya. Kalau Al-Muharram kalau pakai H itu artinya yang diharamkan. Tapi kalau Al-Mukarram yang dimuliakan pakai huruf kaf ataupun huruf K. Itu, ya. Oke, Bu. Kajian kita mengenai ilmu tentang bagaimana menata hati. Ini kajian ilmunya. Dalam hadis yang sahih, riwayatnya adalah khalifah yang kedua, riwayat Sayyidina Umar. Nah, beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun hadir pada kejadian hadis itu. Nah, dalam hadis itu, hadisnya panjang. Dikenal para ulama dengan hadis Jibril. Mengapa hadis Jibril? Karena memang di situ yang beraction, ya, sebagai pemeran adalah Jibril alaihi salatu wassalam yang menyerupai manusia. Nah, malaikat Jibril itu datang pada Nabi dan bertanya mengenai iman, Islam, dan ihsan. Ini hadisnya sudah masyhur, ya. Nah, dari pertanyaan malaikat Jibril itu melahirkan 3 ilmu. Ya. Pertama, mengenai iman. Malaikat Jibril itu bertanya bagaimana tentang iman. Maka iman itu melahirkan ilmu. Apa nama ilmunya? Ilmunya adalah tauhid. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Yang kedua, pembahasannya adalah mengenai Islam. Ilmu apa yang lahir ketika dibahas mengenai Islam? Ilmu syariat, yaitu rukun Islam. Kalau yang pertama bab mengenai rukun iman, tauhid itu iman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat, kitab-kitab, takdir, khair wa syar, ya. Yang kedua Islam. Mengenai apa? Rukun Islam. Puasa, zakat, haji, ya, syahadat, itu rukun Islam. Nah, yang ketiga yaitu mengenai ihsan. Ihsan itu melahirkan ilmu apa? Ini ihsan melahirkan ilmu tazkiyatun nufus ataupun ilmu tasawuf. Ilmu untuk bagaimana mensucikan jiwa kita. Oh, jadi Ustadz, 3 ilmu ini bagaimana hukumnya? Sunnahkah? Makruhkah? Ataukah wajib hukumnya? Ilmu yang 3 ini hukumnya wajib. Setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib mempelajari 3 ilmu ini.
Yang alim belajar ini, yang awam pun belajar ini juga. Setiap orang Islam, apapun jabatannya. 3 ilmu ini, Bu, wajib kita pelajari. Tidak bisa tidak. Tidak ada kompensasi-kompensasi. Tidak ada keringanan-keringanan. Wajib hukumnya 3 ini. Kita belajar tauhid. Kita belajar tentang bagaimana Islam. Rukun Islam itu. Yang 5. Dan kita wajib yang ketiga belajar ilmu penyucian jiwa. Ataupun disebut para ulama dengan ilmu tasawuf. Bagaimana mengelola hati. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kita bahas mengenai ilmu yang ketiga. Ilmu tasawuf ataupun penyucian jiwa. Nah, kitab yang kita pakai adalah kitab Manhaj As-Sawi. Karangan ulama dari Madinah, yaitu Syekh Jain bin Smith. Maka, hadirin rahmati Allah, kita kirimkan sebelum kita membaca kitab ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan keberkahan tulisan beliau ini Allah berikan cucuran rahmat dan kebersihan hati kepada kita. La hadatna Nabi Mustafa bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunan Zain Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita baca kitab beliau. Su'ila Sayyiduna al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Bu, Syekh Al-Haddad ini ya, ulama yang luar biasa. Ulama yang beliau termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan tingkatannya adalah kutub. Beliau ulama yang diangkat penglihatannya oleh Allah. Beliau buta. Namun penglihatan kolbu beliau itu lebih tajam daripada penglihatan mata. Bahkan di antara mata-mata sekalian yang pada masa itu, beliau cukup tinggi penglihatan basirahnya, penglihatan kolbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmat Allah, beliau membagi ilmu tasawuf itu. Apakah itu tasawuf, apakah itu sufi? Jadi ini Bu, wali-wali itu beda-beda, ya. Wali-wali itu beda-beda. Ustadz, ada wali yang gila, itu bagaimana tuh wali yang gila? Wali itu bermacam-macam. Ada wali sufi yang istilahnya zahirnya adalah bisa mengajarkan juga, wali yang alim biasanya. Ya, wali yang ulama juga biasanya seperti itu. Yang bisa mengajarkan orang lain untuk naik tahapan rohaninya menuju Allah, mursyid-mursyid. Nah, kalau yang wali yang dikatakan sebagai gila itu namanya wali majzub. Kalau di Jakarta terkenal Wan Shehan. Jadi beliau karena cintanya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga memang zahirnya nampaknya seperti gila. Namun kecintaan pada Allah luar biasa, dan bahkan memang banyak yang menyaksikan, bukan hanya istilahnya kita mengatakan ini wali betul, tidak begitu saja. Para ulama yang alim pun menyaksikannya. Kadang-kadang memang wali majzub ini, majzub itu artinya ditarik akal pikirannya. Kadang-kadang perbuatan mereka itu di luar nalar. Kadang mereka tendang seorang perempuan, ditendang perempuan itu. Kadang waktu di pasar, dia akan obrak-abrik pasar itu. Ternyata setelah wanita tadi yang ditendang tadi, rupanya dulunya dia adalah mandul. Ketika ditendang oleh wali tersebut, akhirnya bisa melahirkan. Pasar tadi yang awalnya ramai sehingga diobrak-abrik oleh wali yang majzub tadi, ternyata setelah kejadian diobrak-abrik tersebut, ada truk yang melewati tempat pasar itu ingin menabrak mereka. Terakhir mereka itu selamat. Jadi itu kisah-kisah yang khariqun lil ada. Ya, kalau wali dari yang majzub itu tidak bisa kita jadikan guru, bukan. Ya, yang kita berguru adalah kepada wali yang sufi yang mampu mengajarkan ilmunya kepada kita. Nah, hadirin rahmati Allah, siapa sufi itu yang sebetulnya? Nah, di sini disebutkan beliau. As-sufi man safa minal qadar. Sufi itu siapa? Orang yang dia safa minal qadar. Bersih jiwanya, kolbunya daripada kekotoran-kekotoran. Kita nih Bu, namanya salik. Kita ini adalah orang yang berusaha untuk membersihkan hati. Kalau orang dia merasa hatinya bersih,
Tertutup sudah keilmuan itu, tertutup sudah hidayah. Dia merasa dirinya bersih. Itu nggak boleh kita seperti itu. Selagi kita masih hidup, kita mesti buruk sangka dengan diri sendiri. Jangan dibalik ya, Bu. Buruk sangka itu bukan pada orang. Kok gitu ya dia? Tahu nggak? Ini rahasia loh ya, ini rahasia. Tahu nggak? Itu udah masuk gigi 1 tuh, Bu. Udah masuk gigi 1 sebelum menceritakan yang lainnya. Kita terhadap orang lain bagaimana? Husnuzon, sangka baik. Nah, yang perlu kita buruk sangka pada siapa? Diri sendiri. Saya ini buruk akhlaknya, hati saya kotor. Saya banyak salahnya, saya banyak dosanya. Memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Kalau kita merasakan seperti itu, hati kita akan diperbaiki Allah Ta'ala. Jangan sampai kita merasa, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri sendiri. Tak boleh. Kita mesti khawatir dengan iman kita. Na'udzubillah min zalik. Hidup kita penuh dengan ibadah, tapi ada yang ketika akhir hayatnya dicabut imannya. Sebaliknya kita jangan menghina orang, jangan merendahkan orang, walaupun dalam dirinya ada kekufuran. Neraka semua sepertinya mereka ini, kafir semua nih, kafir semua. Dengan nada yang merendahkan. Mungkin ketika Allah berikan hidayah, 70 tahun dia hidup dalam kekafiran. Ketika sekali saja Allah berikan hidayah pada dirinya, seluruh dosa 70 tahun habis. Dan dia menjadi ahli surga. Ketika dia mati dalam keadaan iman. Nah kita, alhamdulillah, puluhan tahun dah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Merasa diri bersih. Na'udzubillah min zalik. Ketika dicabut saja iman daripada hati kita, na'udzubillah min zalik. Maka tetap kita berusaha untuk membersihkan hati. Apakah bersih hati saya? Tidak. Hati saya masih kotor. Tapi saya berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan diri. Berusaha beramal sebaik-baiknya di hadapan Allah. Kemudian ada yang rahmati Allah SWT. Syekh Zain bin Smith juga mengatakan, wastaghna billahi 'anil bashar. Sifat orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya bagaimana? Dia tidak berhajat kepada manusia, tidak berharap sedikit pun pada manusia, walaupun suami sendiri, walaupun orang tua sendiri, walaupun anak sendiri. Tidak berharap sedikit pun pada manusia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sangat berhajat kepada orang supaya dia menolong kita. Sehingga hanya dialah yang bisa menolong kita. Kadang-kadang sifat itu tidak baik. Gantungan hati kita itu tetap kepada Allah. Hanya majikanlah yang bisa memberikan aku gaji. Jangan seperti itu. Kita bekerja adalah perintah Allah. Yang memberikan aku rezeki adalah Tuhanku Allah. Bukan majikan. Bukan bos. Bukan kepala di kantor. Bukan. Yang memberikan aku rezeki adalah Allah. Saat ini aku bekerja melaksanakan perintah Allah. Jadi harapan kita itu full kepada Allah. Jangan ada sedikit pun bahwa rezeki kita di tangan orang. Bukan. Kita makan. Makanan itu tidak bisa sedikit pun nasi-nasi yang kita makan. Roti. Nasi biryani. Yang sedap-sedap kita makan. Itu nasi itu nggak bisa mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan kita, yang membuat rasa manis, enak, lezat, itu adalah Allah yang buat.
Sedikit pun masakan kita tambah roiko, kita tambah bumbu-bumbu, kita tambah ayam, udang, sehingga enak makanan itu. Tidak, makanan itu semata-mata Allah yang memberikannya. Maka hadirin rahmati Allah, seorang yang dia salik, dia berusaha mendekatkan diri pada Allah, itu dibuangnya harapan-harapan, keinginan-keinginan, kebergantungan kepada makhluk. Maka Bu, kalau kita minum obat, ini obat, kadang-kadang kita diajarkan juga para ulama, kadang-kadang kalau kita minum obat, kita ngomong dengan obat itu, saya meminum kamu, bukanlah kamu yang menyembuhkan. Saya minum kamu, bukan kamu yang menyembuhkan sakit saya. Yang menyembuhkan saya adalah Allah. Saya makan kamu ini karena perintah Allah untuk berobat. Karena Nabi SAW menganjurkan kita untuk berobat. Maka saya berobat. Maka saya minum kamu. Supaya apa seperti itu? Supaya gantungannya, harapannya, keinginannya, itu digantungkan pada Allah. Apa orang-orang yang seperti itu? Dialah orang yang berusaha untuk membersihkan hati. Hadirin rahmati Allah. Kemudian masuk pembahasan tasawuf. Apa itu tasawuf? Al-khuruj min kulli khuluqin dani. Tasawuf itu apa? Ilmu untuk kita mengeluarkan diri daripada akhlak yang buruk. Daripada akhlak yang buruk itu dibuang. Kita keluar daripada tempat itu. Jadi Bu, ada yang menyamakan antara adab dengan akhlak. Ada yang menyamakan antara adab dengan akhlak. Dan ada yang membedakannya. Dari segi apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Kalau adab, itu orang yang belajar, bisa kalanya dia mendapatkannya, bisa kalanya tidak. Adab itu apa? Adab itu adalah kemuliaan yang didapatkan hasil daripada belajar. Adab adalah kemuliaan yang didapatkan hasil daripada belajar. Sehingga memunculkan peradaban. Maka orang Yunani ada peradabannya. Orang Cina ada peradabannya. Orang Mesir ada peradabannya. Sebab apa? Mereka belajar. Dengan adanya belajar, maka lahirlah adab. Maka di Jepang, anak-anak kalaulah nyebrang jalan, setelah mereka menyeberang jalan, walaupun mereka terburu-buru, mereka akan berbalik badan lagi. Setelah lewat jalan, mereka akan balikkan badan dan menghormat kepada supir-supir yang berhenti di depan mereka. Mereka akan nundukkan badan mereka. Menandakan apa? Thank you Pak, terima kasih Pak sudah memberikan kami jalan. Walaupun mereka terburu-buru. Barang-barang hilang di Jepang, Bu. Ada seseorang yang tinggal HP-nya di hotel. Sudah ditinggalkan hotel tersebut. Ya, kalau di negeri Wakanda, Bu. Kalau di negeri Wakanda, tinggal HP di hotel, sebentar aja hilang udah. 5 menit, 10 menit pun hilang udah. Di negeri Wakanda seperti itu. Tapi di Jepang, yang non-muslim, yang penyembah matahari, Shinto agama mereka, bahkan banyak yang ateis, itu kalau ada barang yang tertinggal, datang lagi kita ke tempat itu, masih ada barangnya. Barang-barang di pinggir jalan, barang yang berharga, jatuh, dompet di jalan, itu dompet, jatuh di situ, nanti walaupun kita pulang, teringat dompet di rumah. Tadi di mana ya dompet tadi? Dicarinya di tengah jalan, balik ke tempat yang dilaluinya, dompet tadi ketemu. Sangat berbeda dengan negeri Wakanda. Jadi Bu, yang dirahmati Allah SWT, itu apa yang seperti itu? Itu namanya adab. Ketika seseorang itu belajar, maka dia akan menghasilkan peradaban. Dia akan ada adabnya. Memang ada kalanya dia belajar dapat adab, ada kalanya tidak.
Itu adab. Kebaikan ataupun kemuliaan yang dia didapatkan hasil daripada belajar. Itu adab. Nah, beda dengan akhlak. Ya, beda dengan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Nah, ini Bu. Adab, akhlak itu adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan oleh ibadah kepada Allah. Akhlak itu apa? Nilai kemuliaan yang dihasilkan oleh ibadah pada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh mempelajari apa perintah Allah, apa kehendak Nabi, maka akan lahir akhlak. Yang akhlak itu bersumber daripada nilai-nilai ibadah kepada Allah. Orang Jepang itu berakhlak ya? Enggak. Orang Jepang tidak berakhlak. Orang Jepang kalau kita sebutkan itu beradab, bukan berakhlak. Mereka dari segi hubungan kemanusiaan, hormat dan sebagainya, disiplin, oke, beradab, tapi bukan akhlak. Karena walaupun mereka disiplin, tapi zina kadang jalan terus, judi jalan terus. Beda dengan akhlak yang mana ketika dia belajar akhlak, itu menimbulkan pahala yang menjauhkan diri dia daripada fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang dia kalau sholat, inna salata, ada alif lamnya. Kalau orang itu sholat betul-betul, bukan hanya sholat saja. Kalau orang, dia seorang muslim, dia sholat betul-betul. Adabnya dijaga. Sunnah-sunnahnya dijaga. Maka akan mencegah daripada perbuatan fahsya dengan mungkar. Ini fahsya, Bu. Fahsya itu apa? Timbul daripada syahwat. Kalau orang dia sholatnya betul, terhindar daripada pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, dan yang sebagainya. Itu namanya apa? Fahsya. Dari keinginan syahwat diri. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munkar apa pula? Apa itu munkar? Munkar adalah keburukan yang diingkari hati. Sumbernya nafsu. Bunuh, merampok, dusta, korupsi, dan sebagainya. Itu munkar. Maka yang rahmati Allah SWT, yang ingin kita pelajari, bagaimana yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kita bertasawuf. Ya, tadi, khuruj min khuluqin dani. Tasawuf itu apa? Ilmu yang mempelajari supaya kita keluar daripada akhlak yang buruk. Kita mau waddukhul fi kulli khuluqin sani, dan kita masuk kepada akhlak yang baik, akhlak yang tinggi. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, faman safa a'malahu. Siapa yang dia membersihkan amal-amalnya, amal dibersihkan. Jadi Bu, memang kita terus-menerus belajar sholat. Terus-menerus belajar membaca Al-Quran. Terus-menerus belajar zikir. Belajarnya terus. Jangan sampai dipadamkan bahwa saya cukup sudah. Dulu-dululah ketika SD, TK dulu ngaji, sekarang udah cukup lah. Nggak boleh. Selama hayat masih di kandung badan, tetap kita belajar, memperbaiki amal. Siapa yang dia membersihkan amal-amalnya, wa aqwalahu, dan perkataannya, wa niyatihi, niatnya, wa akhlaqahu min syawa'ibir riya, dan dia membersihkan dirinya, akhlaknya daripada riya yang tercela, perbuatan-perbuatan buruk. Apalagi ini riya ya, riya itu apa? Sombong dengan dia nunjuk-nunjuk ke orang, barangnya ada. Jam tangannya mahal, mobilnya baru, tasnya baru, jilbabnya made in Yaman, jubahnya made in Saudi, manik-maniknya itu luar biasa, penuh semuanya Bu, penuh. Jadi orang yang dia berusaha
memperbaiki hatinya, dia nggak riya. Kita Bu pakai baju, niatnya adalah untuk satu, menutupi aurat kita. Yang kedua, supaya pandangan orang itu tidak merendahkan kita. Niatnya apa? Ibadah. Boleh kita beli baju baru, silakan, tidak ada masalah. Boleh kita pakai baju yang mahal, no problem. Tetapi yang perlu kita luruskan, saya pakai ini niatnya ibadah. Wa khallasaha an kulli syai'in yusqitul maula. Dan kita, apapun yang kita buat, amal, perkataan, niat kita, itu tujuannya apa? Allah. Tujuan kita beramal, sholat, zikir, sedekah, zakat, wakaf, semuanya apa? Allah. Supaya tidak marah kepada saya. Saya mau cari ridhonya Allah. Ketika Allah sedikit saja sudah ridho kepada kita, cukup sudah. Kita mau ridhonya Allah. Satu amal, walaupun kelihatannya kecil, tapi di situ ada ridhonya Allah Ta'ala, selesai sudah urusan akhirat kita. Dunia akhirat kita selesai. Sebab apa? Ini makhluk yang kuridai. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, itu tidak semuanya yang amalnya terus-menerus baca Quran, terus-menerus berjihad di jalan Allah. Mereka pun juga ada kesalahan-kesalahan di kalangan para sahabat. Namun statement Allah, pernyataan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahkan ahli Badar, setelah ahli Badar, setelah mereka berperang di jalan Allah pada perang Badar, apa saja yang mereka lakukan dimaafkan Allah. Karena perjuangan mereka luar biasa membela Rasulullah ketika masa-masa yang sangat sulit. Terserah kamu mau buat apa, sampai begitu. Sebab para sahabat sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kita dengar cerita, ada yang kencing di masjid. Itu sahabat, walaupun orang Badui. Ngencingi masjid, Bu. Zaman sekarang kalau ngencingi masjid, kira-kira gimana? Akan dipukuli satu kampung itu orang. Kalau ngencingi masjid. Tapi karena sahabat, luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala bi batinihi wa zahirihi 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Orang yang dia berusaha membersihkan hatinya, kalbunya kepada Allah, itu dia madep hatinya kepada Allah. Hatinya itu bergantung terus pada Allah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dalam hadis Muslim, hadisnya sahih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Nabi itu selalu zikir setiap saat. Selalu ingat Allah setiap saat. Bukan waktu di masjid, bukan waktu sholat, bukan ketika baca Quran saja. Tidak. Di luar itu, yazkurullah ala kulli ahyani, Nabi selalu ingat kepada Allah. Maka yang kita contoh adalah Rasulullah. Kita berusaha ingat Allah 24 hours. 24 jam. Kita berusaha ingat Allah 24 jam, bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika zikir pagi petang, bukan ketika nanti baca Quran, enggak. Targetnya 24 jam itu, lafaz Allah tuh selalu berbunyi di kalbu kita, hati kita. Allah, Allah, Allah. Lafaznya itu saja yang kita bunyikan dalam hati kita. Walaupun kita setelah sholat, kita beramal, kita kan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena kita istighfar. Setelah sholat, kita dianjurkan juga supaya kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu maksudnya apa? Supaya mancing. Nanti setelah sholat, kan setelah sholat itu kan udah amal. Udah ditambah zikir, supaya bunyi terus. Supaya bunyi terus kalbu kita tuh zikirnya kepada Allah. Ustadz, saya biasanya zikir yang panjang-panjang. Silakan zikir yang panjang-panjang, tidak ada masalah. Poinnya apa? Hati kita selalu bunyi di kalbu kita. Allah, Allah, Allah.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul muhaqqiqin. As-sufi huwa al-alim al-amil bi'ilmihi ala wajhil ikhlas. Jadi orang yang berusaha juga untuk mendapatkan kenikmatan bersama Allah, dia adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Ibu-ibu, apa yang kita ketahui, berusaha kita mengamalkannya. Apa yang belum kita ketahui, berusaha kita mempelajarinya. Siapa yang dia beramal dengan apa yang diketahuinya, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang dia beramal dengan ilmu yang dia miliki, walaupun tahu mengenai doa masuk WC, walaupun dia hanya mengetahui doa pakai pakaian. Ada yang ingat, Bu, doa pakai pakaian, Bu? Doa melepas baju. Ada doanya, Bu. Doa masuk WC kadang-kadang kebelet kan, sehingga nggak baca apa-apa. Dibaca ketika kita masuk ke dalam WC. Doa melepas baju. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Itu ngelepas baju, Bu. Kita mau ke WC, toilet. Bismillahi la ilaha illahu. Nah, doa-doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Zikir Fatimah, zikir sebelum tidur. Itu berusaha kita untuk mengamalkannya, walaupun sedikit nampaknya. Tetapi siapa saja yang dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka nanti Allah akan berikan dia ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Ibu-ibu yang punya pengetahuan mengenai Al-Quran, silakan berbagi dengan temannya. Ada teman yang mungkin bertanya pada kita, hukum tajwidnya apa? Kita kasih tahu. Mungkin dia meminta waktu kita 5 menit, 10 menit untuk mengajarkan Al-Quran, silakan kita bantu. Siapa yang membantu saudaranya, Allah akan berikan dia ilmu yang belum diketahuinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidul Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan bahwa makna tasawuf itu apa hakikatnya. Jadi orang yang dia bertasawuf ada punya 2 sifat. Yang pertama salamatus sadar. Hatinya lapang, Bu. Hatinya apa? Lapang. Memudahkan urusan orang. Nggak sempit dia, lapang hatinya. Pandangannya itu luas. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Apa yang orang minta padanya bantuan, diberikan sekemampuan dia. Sebagaimana sebelumnya pernah saya ceritakan, jadi sahabat itu dijamin Rasulullah ahli surga. Nabi duduk dengan para sahabat, duduk-duduk. Dan beliau mengatakan nanti akan masuk ini, ada seorang laki-laki yang dia adalah ahli surga. Sahabat heran, siapa ini? Mereka tunggu-tunggu. Masuklah seorang lelaki Ansor. Hari pertama begitu juga disabdakan Nabi. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga orang yang sama. Mereka heran, apa nih rahasia daripada sahabat Ansor ini? Sehingga Nabi SAW mengatakan dia ahli surga yang berjalan di muka bumi. Maka Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang sangat semangat menuntut ilmu, beliau datangi sahabat Ansor tadi. Dan beliau menginap di situ selama 3 malam. Malam pertama biasa aja. Sholat ya biasa, zikir ya biasa. Kok biasa aja ya? Hari kedua gitu juga. Biasa aja. Sahabat itu kan imannya tinggi. Kalau sholat panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang. Yang ini biasa. Hari ketiga kemudian ditanya bahwa Rasulullah itu menyabdakan bahwa kamu ini ahli surga. Apa amalan kamu? Wahai sahabat, tidaklah amalan aku kecuali apa yang kamu lihat. Beginilah amalan saya biasa aja. Kecuali sebelum tidur,
saya memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap saya. Apa amalan beliau? Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sebelum beliau tidur. Disebabkan itulah amalan beliau, sehingga beliau disabdakan Nabi ahli syurga yang berjalan di atas bumi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sifat yang pertama. Salamatus sadar, berusaha memaafkan orang lain. Memang berat mungkin, kita punya masalah yang besar. Tapi ketika kita berusaha memaafkan orang lain, kita akan tambah tenang, kita akan tambah adem. Allah saja yang mengurus masalah orang tersebut yang berbuat kezaliman terhadap diri kita. Sifat yang kedua, sakhawatun nafas. Apa sakhawatun nafas? Dermawan, nggak pelit. Mudah, orangnya mudah. Innallaha yuhibbu samhal bai', samhal syira', samhal qada'. Allah itu cinta, sayang dengan orang. Orang gimana? Kalau jualannya mudah, kalau pembeliannya mudah, nggak nawarnya Bu parah-parah kali. Harganya 100, ditawarnya 25 bisa nggak jauh kali. Padahal memang modalnya ya sedikit saja keuntungannya misalnya begitu. Jadi nggak tawar tipis-tipis sampai serak istilahnya, sampai sangkut di leher daripada orang yang memiliki barang tadi, penjual itu. Saking tipisnya, sampai tipis betul untuk dengan harga yang paling murah. Innallaha yuhibbu samhal bai', samhal syira', samhal qada'. Jual belinya mudah. Dan kalau ada orang yang dia berhutang pada orang lain, dia mudah nyaurnya. Mudah bayar hutang. Kalau dia berhutang ya. Ingat Bu ya, tidak boleh kita berhutang, hukumnya makruh. Berhutang kalau tidak ada hajat, ya, tidak hajat keperluan, kan ada orang beli barang. 2K saja orang beli barang itu. 1 keperluan. Kalau keperluan nggak ada masalah, walaupun mahal kita beli. Itu kalau apa? Keperluan. Beras mahal kita beli, minyak mahal, minyak goreng mahal kita beli. Karena perlu. Tapi yang kedua, keinginan. Kan udah ada barangnya. Kok ganti-ganti aja? Sudah ada mobil baru, beli lagi. Sebetulnya masih ada, tapi mau karena keluar model baru, dia mau yang itu lagi. Ini bersifat keinginan. Yang keinginan itu tidak disukai, makruh. Nah, ketika dia berhutang, ya, dia mudah untuk nyaurnya. Bayarnya mudah, bahkan dilebihkan. Kalau seseorang dia bertasawuf, dia akan gak nyaman dengan hutangnya. Matlul ghani zulmun. Orang yang dia ketika udah ada uang gak mau bayar hutang, itu orangnya zolim. Ketika ada uang, penyakitnya malas untuk bayar hutang. Maka tidak seperti itu orang yang bertasawuf. Dia berhutang secepatnya dibayar, ditunaikan. Takut nanti nyawanya dicabut Allah sebelum dia selesai membayar hutang. Ingat Bu bahwa hutang kita adalah tanggung jawab kita, bukan anak-anak kita. Kalaupun kita berhutang, itu tanggung jawab kita. Seandainya anak-anak kita mungkin tidak mau membayarkan hutang, itu tanggung jawab kita, bukan kewajiban mereka. Kadang kan ada mayat yang dia meninggalkan hutang, dibayarkan oleh anak-anaknya. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mungkin orang tua saya ada hutang kepada ibu-ibu sekalian, maka silakan mendatangi kami. Itu bentuk kebaikan anak-anaknya. Bentuk kebaikan. Supaya apa? Nanti orang tuanya ketika di akhirat nggak disiksa, nggak masuk neraka. Gara-gara hutangnya. Itu kebaikan amal anak-anak diberikan kepada orang tua. Aslinya, kita yang berhutang, kitalah yang bayar. Begitu, Bu. Namun kita karena alhamdulillah, apalagi kita orang Nusantara, ini memang kita baik kepada orang tua kita. Kita pun kasihan, sehingga kita bayar sedikit demi sedikit. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu samhal bai', samhal syira', samhal qada'. Nanti apa namanya itu mengenai adab-adab hutang, silakan nanti dipelajari lagi, Bu. Jadi ada yang kalau dia sebagai yang menghutangi, hendaklah dimudahkanlah. Kalau dia terlambat bayar hutang, silakan ditentukan kapan. Mudah istilahnya apa namanya itu dalam pembayaran hutang, memberikan kelonggaran.
Kalau dia yang berhutang tepat waktu, itu ada adabnya masing-masing. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi dua sifat hakikat untuk mendapatkan tasawuf itu, bahwa dia lapang dada ya, dan juga dermawan. Kalau ada sifat seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertasawuf. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan ibu-ibu sekalian. Monggo Mbak, yang ada pertanyaan silakan bertanya ya. Pak Nur Laili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau izin bertanya. Oke, silakan Bu. Oke, Ustaz, ini itu nggih, napa niku mengulang materi yang tadi malam, Ustaz. Saya itu mau bertanya nggih. Oke. Yang dimaksud dengan perbuatan namimah, hasad, iri, dengki, dan yang lain sebagainya yang buruk-buruk itu, apakah sampai kita mati itu apakah dosanya terus mengalir, Ustaz? Ya, kalau kita ghibah, fitnah, namimah, selama kita tidak minta maaf kepada orang yang kita gibahi, selama itu pula lah dosa terus sampai di akhirat. Itu bahayanya Bu kalau kita gibah. Jadi bagaimana? Memang kita wajib untuk meminta maaf. Meminta maafnya ada dua caranya. Ya, ada dua. Kalau kita tidak khawatir akan terjadinya keburukan, misalnya Bu, ada orang yang dia mungkin berbuat salah dengan pasangan sahnya, ya, berbuat salah dengan pasangan sahnya. Dibukanya malah terjadi macam-macam mudarat, ya. Jadi minta maafnya secara umum saja. Jadi ada ulama yang yang membolehkan juga minta maaf kita secara umum. Tapi minta maafnya betul-betul. Ada hakullah, ada hakut, ada adami. Ada haknya Allah, ada haknya manusia. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, minta maafnya, tobat betul-betul, tidak mengulanginya lagi, menyesal sungguh-sungguh, tidak kembali kepada tempat kemaksiatan tersebut, mudah-mudahan dosa kita diampunkan. Tapi kalau dosa dengan manusia, baik riba, iri, dengki, dan sebagainya, itu kita menceritakan keburukan orang lain, itu tidak bisa dimaafkan kecuali kita minta maaf dengan dia. Maka selagi masih hidup, silakan didatangi dan kita minta maaf. Dulu saya pernah menggunjing kamu. Dulu saya pernah menceritakan buruknya kamu. Kalau dia mungkin orangnya, ya tekniknya ada Bu ya, mungkin kita ajak makan dulu. Minta maaf ya, dulu saya pernah, mungkin ada sedikit lah begitu. Jadi pandai, kita komunikasi kita perbaiki. Jangan sampai menyakiti hatinya lagi. Ya, sambil makan, sambil cita-cita. Alah udahlah nggak apa-apa lah, namanya juga masih muda kita dulu. Misalnya begitu. Jadi teknik komunikasinya diperbaiki. Jadi hutang ya, adami berupa dosa-dosa kita, kesalahan kita, menceritakan dia, itu mesti ditunaikan. Dan juga hutang bab harta pun begitu juga, nggak bisa dimaafkan. Sama dengan kalau makanan ayam dan sebagainya, padahal tidak disembelih dengan cara yang halal, pakai bismillah aja, nggak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Tetap mesti dengan cara penyembelihan yang halal, baru dia bisa sebagai makanan yang halal. Jadi kita tetap minta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah. Begitu Bu. Berarti ini maksudnya kita harus benar-benar mendatangi orang tersebut ya Ustaz. Andaikan kita hanya seperti taubatan nasuha atau bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, itu belum melengkapi ya Ustaz. Hutang kepada manusia dibayar ketika manusia itu masih hidup di dunia, ataupun kalau dia sudah meninggal, kita kirimkan pahala untuk dia. Jadi tetap kita mesti minta maaf. Nah, kalau sekarang ya kita telepon, kalau ada nomornya, ataupun kita dicek di mana alamatnya, minta maaf. Kita kirimkan hadiah dari Hongkong ini apa, tas mungkin,
Nah, udah senang, udah sampai tasnya itu, baru kita telepon. Minta maaf ya Jeng. Nah, udah. Mudah-mudahan dia memaafkan. Udah aman tuh, aman. Selesai tuh, nggak apa-apa. Kita sogok dulu, Bu. Kadang perlu ada sogok yang halal juga. Jadi kita kirimkan hadiah. Gitu cara kita kalau ingin meminta maaf. Dan juga kalau kita ingin menasihati orang lain pun begitu juga. Kasih hadiah dulu, kasih makan dulu, kenyangkan perutnya, senangkan pikirannya, baru kita berikan nasihat. Baru kita minta maaf. Begitu juga. Itu, Bu. Jadi satu lagi Ustadz, mohon maaf. Kita itu pasti punya masa lalu. Dan saya ini tidak mewakili siapapun, ini saya sendiri. Dulu itu masih zamannya jahiliyah, itu pasti kita itu semuanya memakai hijab atau apapun itu pasti minim, seperti kerudung pun belum menutup dada apa gitu Ustadz. Tapi di saat itu HP saya itu mati total dan saya itu udah lupa password sama emailnya Facebook karena yang bikinin adik saya gitu. Terus bagaimana itu dosanya Ustadz? Karena kan masih minim sekali, maksudnya seperti berpakaian itu seperti laki-laki pakai celana gitu. Walaupun pakai jilbab tapi masih pakai celana gitu. Duh, itu dosanya mengalir terus ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Ya, kalau memang bisa diusahakan, silakan diusahakan. Karena juga sudah ada juga kan jasa-jasa yang untuk membuka akun-akun yang lama, ada juga. Kalau yang bisa diusahakan. Kalaupun tidak bisa diusahakan, kita taubat betul-betul. Mudah-mudahan kalau kita minta maaf pada Allah sebaik mungkin. Taubatnya itu betul-betul, bukan hanya kita lafaz saja, tapi taubat betul-betul, amal kita diperbaiki. Siapa yang dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kadang-kadang aib kita kenapa terbuka? Karena kita buka aib orang lain. Maka kita berusaha menutupi aib diri kita dengan memperbaiki amal kita, dan kita berusaha menutupi aib orang juga. Man satara ala muslimin, siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa yang dia membuka aib saudaranya, aibnya akan dibuka di dunia sebelum di akhirat, bahkan aib itu dibuka di hadapan keluarganya sendiri. Maka Bu, yang dirahmati Allah, kita berusaha. Mudah-mudahan ketika kita memperbaiki diri kita, ilmu kita, keimanan kita, menyempurnakan seluruh perintah Allah, dan kita taubat dengan betul-betul, mudah-mudahan Allah pun menutupi aib-aib kita. Tidak ada orang yang mencari-cari nama kita, sehingga ternampaklah mungkin akun yang lama. Gitu Bu. Ya, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Mungkin masih ada Bapak yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya gimana cara mengikhlaskan kita meminjamin teman tetangga Ustadz. Katanya buat modal untuk merantau gitu. Nah, setelah kan hutang kan udah jangka waktu dikembaliin, tapi nggak dikembaliin. Katanya suruh nagih ya Ustadz, ya udah ditagih. Tapi katanya uang itu yang memakai suaminya. Suaminya juga nggak kabar kayak gitu. Gimana untuk mengikhlaskan? Soalnya jumlahnya nggak cuma 1 juta, 2 juta. Itu puluhan juta Ustadz. Untuk mengikhlaskan, namanya juga manusia biasa Ustadz. Pasti ada agak dongkolnya kayak gitu. Cara untuk mengikhlaskan. Itu ada gimana? keinginan Soalnya tidak dari orang yang berhutang itu Bu, untuk membayar hutang? Ada keinginan kira-kira? Katanya nanti setengah tahun kayak gitu. Ya udah, saya nggak ngomong sama. Kalau dia ada keinginan untuk membayar, jadi ibu kah ataupun ada wakil ibu yang datang ke tempat orang yang dimaksud dan buat surat perjanjian bahwa dia berhutang sebanyak 20 juta kepada saya misalnya. Ya, buat tulisannya, kertasnya, buat materai, tanda tangan ataupun sidik jari, ya, sehingga ada suratnya bahwa dia berhutang. Itu yang pertama. Apapun bab muamalah Bu, semuanya mesti ada hitam di atas putih. Siapa yang berhutang kepada kita, saghiran au kabiran, kecil ataupun besar hutangnya, mesti ditulis. Ini adalah ayat di dalam Al-Quran paling panjang mengenai utang. Banyak orang yang muamalahnya nggak betul. Maka ditunjukkan Allah caranya kalau berhutang.
ditulis. Kapan ngutangnya? 25 Maret 2022. Bayarnya kapan? 27 April 2020. Bulan depan ditulis. Ada hutang ditulis, 1 ditulis. Tanggalnya kapan? Bayarnya kapan? Yang kedua, pakai saksi. Saksinya siapa? 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Ini Quran. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Nunjukkan kepada kita, hutang itu mesti diperhatikan. Zaman Nabi, itu sahabat-sahabat, kalamnya itu masih dipegang. Mereka kalau udah mengucapkan wallahi, kalau mereka mengucapkan aku bersumpah, itu dipegang perkataan mereka. Kemuliaan orang-orang Arab pada saat itu dalam perkataannya. Sekali mereka katakan A, B, B, itu dipegang. Saya berhutang kepada kamu. Mereka akan bayar. Saya akan bayar sekian. Tetap mereka menjaga kalam mereka. Di zaman itu saja, itu ayat mengenai perintah kalau berhutang itu ditulis, itu diturunkan kepada mereka, para sahabat. Zaman jahiliyah itu. Apalagi sekarang. Yang mana perkataan itu nonsen semuanya. Kebanyakan perkataan itu kita bersumpah, wallahi, wallahi, korupsi juga, wallahi, wallahi, nipu juga. Maka sekarang itu mesti lebih lagi kita dalam bab muamalah. Jadi silakan ibu datangi, mungkin ataupun wakil. Kalau dia berhutang dan dia ada niat bayar, silakan. Oke, hutangnya berapa, tulis materi, bawa saksinya. Saksinya siapa? Polisi panggil, Bu. Silakan polisi kah, ataupun lurah kah. Jadi ada saksinya bahwa orang ini dia berhutang. Sudah? Nah, kecuali kalau ibu orangnya juga nggak mau bayar, ditagih-tagih melulu juga nggak mempan. Malu Ustadz sampai. Ya Nah, saya itu sampai malu. Masalahnya gini, saya cuma ada kwitansinya saja Ustadz. Masalahnya juga keluarga saya nggak tahu karena saya cuma percaya sama soal tetangga depan rumah gitu Ustadz. Jadi udah 5 tahun ini kok nggak ada apa, kok diem kayak gitu lah. Ini tahun ini saya mau pulang kayak gitu. Nanti aduh gimana? Iya, nanti Bu pulang silakan diurus tadi Bu. Kalau dia niat bayar, buat suratnya. Ada materai. Panggil mungkin ibu ya, uang terima kasih lah mungkin 2 orang yang dihadirkan untuk menyaksikan bahwa dia berhutang. Supaya apa? Dia ada niat untuk mengembalikan. Ibu nagih hutang, bukan berarti ibu hanya mau uang, tidak. Ibu nagih supaya dia selamat nanti di akhirat, kita nolong dia juga. Jadi silakan, nggak masalah kalau kita nagih. Kecuali kalau memang ibu mengikhlaskan, no problemo. Siapa yang dia menghutangkan dengan dia niat mengikhlaskan, tidak ada masalah. Nggak usah pakai-pakai itu pun nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau kita mau uang kita balik, maka ditulis, materai, pakai saksi. Saghiran au kabiran, kecil maupun besar, keluarga ataupun tidak, adik ataupun abang, teman ataupun tidak, sama semua. Karena uang nggak kenal saudara, nggak kenal darah. Gitu, Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Masih ada berapa menit lagi? Masih lama ya. Monggo Mbak. Ada lagi yang bertanya? Ya. Silakan. Nggak ada. Oke, sampun Bu. Ada lagi yang bertanya nggak ya? Monggo, silakan. Oke, sedikit lagi nih Bu ya. Jadi, sebab apa kita kadang sholat kita kurang lezat. Zikir kita kurang lezat. Baru baca 1 ayat alif lam mim zalika, udah ngantuk Bu. Kenapa seperti itu? Karena masalah daripada hati kita, ya. Orang saja ketika sakit jasadnya, dia akan berusaha
Ini diceritakan juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kalau sakit jasad kita, kita akan cepat-cepat berobat, cari dokter. Gigi sakit, kita akan ke apotek, Bu. Cari obat nih supaya gigi kita nih sembuh. Cepat-cepat kita nyarinya. Supaya tidur malam tuh nyenyak. Saya pernah nggak tidur selama 3 hari, gara-gara 3 malam, gara-gara sakit gigi. Pusingnya minta ampun, Bu. 3 malam nggak tidur. Cepat-cepat kita berobat. Nggak mempan dokter umum, Bu, ke spesialis. Ke rumah sakit besar. Yang dokternya profesor. Sehingga apa? Supaya sembuh penyakit kita. Sakit mata, sakit bagian dalam. Cepat-cepat kita untuk berusaha menyembuhkan sakit kita. Nah, penyakit itu bukan hanya di zahir saja. Penyakit itu juga menggerogoti bagian dalam kita, batin kita. Maka sebagaimana zahir kita, fisik kita, kita obati secepatnya, begitu juga kolbu kita. Kalau kita, sholat kita belum enak, baca Quran kita belum sedap, belum lezat, kok waktu sholat ini banyak sekali mungkin nggak menyenangkan, sholat tuh nggak senang. Kita sholat karena terpaksa, itu berarti kolbu kita bermasalah, berpenyakit. Penyakitnya macam-macam. Ada yang penyakit mungkin biasa-biasa saja, dan banyak penyakit yang kronis. Perlu dioperasi itu hati. Perlu dioperasi dalam kolbu kita itu. Maka kita jangan merasa tenang. Kalau kolbu kita bermasalah, berpenyakit, jangan merasa tenang. Berobat. Kita berobat. Gimana Ustaz? Kita datangi dokter mana nih? Dokter spesialis hati ada nggak nih? Yang ada dokter spesialis cinta ada. Spesialis hati gimana? Kita datangi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau mungkin di Indonesia, torekoh-torekoh yang bersanad ya, yang bersanad. Kita memperbaiki amalan kita, zikir kita dengan bersanad. Bukan yang tidak ada sanad, yang bersanad. Nah, terus bagaimana sekarang ini? Apa yang masih saya amalkan? Kita saat ini yang kita belum berguru untuk mengambil zikir, maka kita banyak sholawat. Kita banyak sholawat. Tiap hari kita sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu diucapkan terus. Kalau boleh, diusahakan istiqomah 300 setiap hari. Sholawat itu kita dalami. Kita tenggelam di dalam sholawat. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Berikanlah kasih sayangmu, rahmatmu kepada Rasulullah SAW. Wa ala ali Sayyidina Muhammad dan keluarganya. Sholawat itu dirasakan. Kita, Bu, walaupun kita sholawat, walaupun kita zikir, walaupun tidak khusyuk, tetap diusahakan terus. Nggak enak zikir nih. Lama betul ini. Mutar tasbih kok nggak sampai habis ini. Nggak habis-habis. Katanya 300, tapi ini 50 aja belum ada. Akhirnya ngantuk. Akhirnya tertidur. Dipaksa, Bu. Kita maksa diri kita supaya sholawat itu 300. Ngantuk, berdiri. Kalau kita ngantuk zikir itu berdiri. Jangan biarkan kita aja, udahlah, udah capek juga pun. Terakhir tidur. Besoknya nggak diganti. Kalau ketinggalan amalan itu, besoknya diganti. Ya, boleh Ustaz. Amalan sunnah itu diganti. Ya diganti. Kalau zikir yang biasanya dibuatnya 300, kok hari ini tertinggal, besoknya diganti. Jangan tidak. Supaya apa? Kolbu kita tadi yang sudah mengalami perubahan untuk penyembuhan, itu tambah lama tambah baik. Kalau kita nggak minum obat 3 kali sehari, kita minum obat kapan? 3 kali sehari kata dokter. Tapi kita minumnya berapa? 2 kali sehari. Ya nggak cocok. Obatnya nggak kena. Kata dokter 3 kali sehari, ya minumnya 3 kali sehari. Dosisnya nggak cukup kalau kita 2 kali sehari aja. Kalau teringat aja. Nantilah kalau teringat minum obat, ya nggak sembuh-sembuh. Dosisnya nggak pas. Maka karena kita salik, kita berusaha tadi untuk supaya membersihkan hati kita, amalan-amal dosis-dosis yang telah diberikan kepada kita, itu diistiqomahkan. Mulai kita berusaha untuk
Mungkin ibu-ibu yang belum ada tasbihnya, silakan dibeli tasbih. Tasbih itu alatnya simple, murah. Tapi kadang-kadang dengan adanya tasbih terbantu kita untuk berzikir pada Allah. Pegang aja, Bu. Saya contohnya habis subuh. Jadwalnya pegang tasbih. Pegang aja, Bu. Pegang aja. Berapa lama megangnya? 10 menit. Pegang aja. Subhanallah, subhanallah. Sambil zikir, sambil. Walaupun tidak khusyuk, latih. Kita latih diri kita. Berapa lama latihnya? Diusahakan. 7 hari istiqomah. Kalau dapat 7 hari istiqomah, tingkatkan sampai 40 hari. Dijaga. Habis subuh. Jangan ganti-ganti. Habis subuh terus, habis subuh. Kalau ditentukannya habis asar terus, habis asar. Istiqomah. Jumlahnya tetap. Kalau nanti kelewatan, nanti diganti. Ibu-ibu yang punya amalan sholat tahajud istiqomah, alhamdulillah. Tapi nampaknya semuanya solihah-solihah semua ini istiqomah tahajudnya. Jadi, siapa yang misalnya tertidur, biasanya dia tahajud, tapi terkejut tiba-tiba. Jam 8 dia bangun, terkejut. Maka pagi itu diqadha. Walaupun sholatnya malam tadi, dia nggak sholat malam. Karena kecapean bekerja misalnya. Banyak tamu yang datang ke rumah. Paginya sholat tahajud. Ya, pagi-pagi Ustaz sholat tahajud. Niatnya sholat tahajud juga. Iya. Begitu bangun, subuh pun jam 8 juga karena terkejut tadi. Setelah sholat subuh, sholat tahajud. Ini memang keajaiban dunia nih. Sholat subuh jam 8, sholat tahajud pun jam 8 pagi juga. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan nanti dibiasakan sholat subuhnya jam 8, Bu ya. Enggak, maksudnya sholat tahajud di pagi hari itu loh. Boleh. Kenapa? Dia niatnya istiqomah. Tapi nggak tiap hari, Bu ya. Kalau kecapean. Malam misalnya datang tamu banyak, kita nyuci piring sampai jam 3 malam misalnya. Capek badan, sehingga nggak tahajud. Jadi, seluruh amalan-amalan sunnah yang ketinggalan, yang sudah biasa kita amalkan, itu diqadha. Yang sholat wajib kita mungkin kalau ketinggalan kita qadha, yang sunnah pun begitu juga. Supaya apa? Supaya kita dihitung istiqomah oleh Allah sebagai ahli tahajud, sebagai ahli sholawat, ahli zikir. Nggak bolong. Catatannya itu nggak bolong. Oh, ini hari Selasa bolong. Terus nanti hari Kamis, oh dia tobat lagi. Ada sholawatnya. Nanti hari Jumat, 2 minggu kemudian, tiba-tiba udah setahun kemudian, bolong 2 tahun. Kan? Jadi, supaya kita istiqomah, tiap hari diisi itu. Porsi-porsinya. Istiqomah, kalau ketinggalan, diqadha. Gitu, Bu. Ada satu pertanyaan di kolom chatting, Ustaz. Saya bacakan ya, Ustaz ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada teman yang curhat tentang masalahnya dengan orang lain? Katanya kalau sudah curhat dia terasa lega. Dan dia dulu sampai pernah berbuat yang dilarang dengan meminum minuman keras. Ya. Gitu, Oke, Bu. Ibu-ibu sekalian, siapa saja yang pernah berbuat salah, dulu misalnya terjatuh dalam lembah kenistaan misalnya, dulu pernah berbuat salah, maka itu sebaiknya ditutupi. Kalau mau cerita, bukan cerita pada orang. Kalau kita mau lega, itu ceritanya sama Allah. Siapa yang dia pernah berbuat salah, jangan ceritakan kepada manusia. Ada seorang perempuan yang dia belum menikah. Kemudian ada seorang laki-laki yang ingin meminangnya. Maka diceritakannya, Mas, dulu saya pernah silap. Diceritakannya. Sebab dipikirnya, kalau saya nggak cerita, nanti takut terjadi apa-apa dengan pernikahan saya. Saya ingin jujur. Jadi dia menerima saya apa adanya. Nonsens, salah ini. Salah yang seperti itu. Segala sesuatu, kesalahan, keburukan, dosa yang dibuat ketika masa jahiliyah, kuntilanak itu, jahiliyah, kuntilanak, sundel bolong, semua yang dilakukannya. Itu ditutup rapat-rapat. Jangan dibongkar-bongkar.
tutup rapat-rapat. Maka kalau ingin menikah, tutup aib suami, tutup aib diri. Mas, saya punya masa lalu, dan Mas pun punya masa lalu. Di hadapan kita masih terbentang jalan yang putih, masih terang benderang masa depan kita. Maka kita jangan membuka aib-aib lama kita. Saya harap diri saya dan Mas sama-sama kita berusaha untuk membuat masa depan kita lebih cerah. Segala sesuatu perbuatan buruk kita tutup rapat-rapat, tidak usah kita bicarakan. Bagaimana Mas? Sepakat? Sepakat. Begitu Bu seharusnya. Jangan dibuka-buka yang lama. Tahu Mas, saya punya mantan, ada 20 loh. Nomor 5 lebih ganteng daripada Mas. Hidungnya mancung, badannya putih, tegap, ganteng. Anak pesantren, waduh. Nggak kayak Mas nih, ngaji aja nggak mau. Ah, udah. Jadi Bu, aib diri ditutup, aib suami pun ditutup. Nggak usah kita korek-korek. Mas, dulu berapa sih pacarnya? Mas, dulu ngapain aja ketika waktu muda? Kemana aja sih uangnya dulu? Kita korek. Kaum Hawa, Bu, ibu-ibu, ya ahli sejarah. Kalau kita tahu aib suami, oh kita bongkar tuh, Bu. Mas kan dulu pernah begini, mantan Mas kan begini-begini kan. Oh, aduh, makin ribet jadinya. Karena memang ahli sejarah, Bu. Kesalahan suami kalau tahu kita, oh kita bongkar Bu, ketika dia berbuat salah. Kita kupas, kita kikis, kita silet habis-habisan. Gitulah kalau kita tahu keburukan. Maka siapapun yang ada keburukan zaman jahiliyahnya, tutup rapat-rapat, jangan dibongkar. Kalaupun kita punya teman yang curhat kepada kita, kita nasihatkan, sudah, mungkin itu sudah dimaafkan Allah, nggak usah dibongkar lagi. Cukup. Kalau kita laporkan kepada manusia, nggak selesai, nggak tenang hati, tidak, ada saja. Ibu-ibu yang punya masalah masa lalu, mungkin dihinakan, direndahkan, dizolimi orang ataupun keluarga, masih menghunjam dendam itu di dalam hati. Itu kita bangun tahajud, curhat sama Allah, tutup mata kita, renungkan. Kita berusaha memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Doanya tutup mata. Tarik nafas dulu ketika mau berdoa. Buang nafas, tarik lagi nafas dalam-dalam 3 kali. Baru kita doa. 1, ketika kita doa, lemahkan diri. Ya Allah, aku hamba yang lemah, aku hamba yang bodoh. Banyak salah aku ketika dulu dia berbuat salah kepadaku. Dia berbuat kezaliman terhadap diriku. Ceritakan semuanya, ceritakan. Kita tutup mata. Dan pada saat kita tutup mata itu, kita berusaha memaafkannya. Berat. Kalau kita doa, Bu, supaya hilang dendam itu, doanya nggak bisa 1 hari, enggak. Terapinya itu 7 hari, sampai 40 hari. 7 hari nggak mempan, buat terus sampai 40 hari, doanya terus. Orang yang kita dendamkan itu kita doakan. Terbayang nggak kira-kira? Masuk logika nggak tuh? Dia berbuat zalim sama kita. Kok kita doakan? Kok kita doakan kebaikan? Enak kali lah dia. Kok enggak begitu sistemnya? Ketika kita mendoakan orang yang berbuat buruk kepada kita, apa hasilnya? Hati kita akan tenang. Efeknya itu kepada diri kita, bukan kepada dia. Kalau kita doa, hati kita akan tambah tenang, imun kita naik, pikiran kita jadi lebih jernih, lebih bersih. Tapi kalau kita dendam saja, nyimpan keburukan orang saja, kita down, nggak meningkat dari kita. Ketika kita lepaskan penyakit-penyakit hati itu, kita akan meningkat. Urusan kita adalah memaafkan. Nah, kesalahan dia yang ngurus itu Allah. Kezaliman yang dia perbuat kepada kita, itu yang ngurus Allah. Jadi tugas kita apa? Memaafkan. Walaupun memang berat. Tapi untuk kepentingan kita. Supaya sembuh diri kita. Supaya kita tidak terpuruk terus. Orang yang menyimpan dendam terus-menerus. Dia sulit untuk mengembangkan dirinya.
pikiran dia begitu saja. Kehidupannya sulit meningkat. Maka kita berusaha untuk memaafkan orang lain. Jadi tadi kalau ada yang curhat, kita nasihatkan baik-baik. Ajak makan, senangkan hatinya. Dan kita sampaikan bagaimana untuk memaafkan. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Sulastri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sebentar, Bu ya. Yang di sini sebentar. Oke. Ada pertanyaan ya, saudara ataupun teman. Siapa tadi yang mau bertanya ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit, beberapa menit. Saya mau bertanya, saya mencari orang yang diutangin ibu saya tapi tidak ketemu-ketemu. Terus bagaimana ya Pak Ustadz cara membayarnya gitu loh? Karena itu utang ibu saya sudah lama. Saya nyuruh kakak saya yang tinggal di Lampung untuk mencari, tetapi orangnya sudah tidak ada di situ. Tadinya dia dagang di pasar gitu. Saya suruh cari alamat rumahnya dan tempat dagangnya nggak ketemu-ketemu. Itu saya harus bagaimana Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Jadi tadi hutang, orang yang berhutang tadi Bu ya, dia dicari nggak ketemu gitu. Orang tua saya yang berhutang, saya berusaha untuk membayar, tapi tidak ketemu. Kakak saya suruh mencari orangnya gitu Ustaz. Ya. Hutang yang orang tua dulu berhutang ataupun diri kita cari, diusahakan sebisa mungkin. Kalau tidak mampu mungkin orang di kampung mencarinya, sekarang banyak di FB Bu, mungkin namanya ada di FB. Mungkin ada keturunannya, anak-anaknya, karena dulu dia berhutang misalnya ya kepada orang tuanya. Orang tua ibu berhutang kepada orang tua daripada anak-anaknya. Dan orang tuanya itu sudah meninggal. Maka utangnya bagaimana? Dibayarkan kepada ahli warisnya. Dibayarkan kepada ahli warisnya. Tinggal mereka nanti membagi bagaimana. Jadi, pertama kalau kita berhutang dicari sebaik mungkin, sebisa mungkin. Tapi Ustadz udah dicari, orang tuanya nggak dapat, anaknya juga entah di mana, macam-macam usaha udah dikerahkan juga. Bagaimana jadinya apa sebaiknya yang saya buat? Nah, sekarang berarti kalau sudah diusahakan semuanya, banyak-banyak bersedekah, niatkan untuk membayar hutang kepada orang yang dicari tersebut. Begitu, Bu. Jadi amal kita persembahkan untuk dia yang kita berhutang kepadanya. Gitu, Bu. Kemudian ini ada pertanyaan, gimana kita menasihati saudari kita ataupun teman-teman kita yang mereka belum berhijab? Kan lebih baik saya hijabi dulu hati saya. Nggak kayak kamu, tapi kamu berjilbab, tapi hati kamu nggak kamu jilbabi. Mulut kamu nggak kamu jilbabi, tetap tajam aja. Jadi gimana yang seperti itu? Jadi tetap ya, perintah Allah itu kita berhijab, menutupi tubuh kita, dan juga hati kita juga dihijabi. Saya berhijab ini belum tentu saya memang belum baik, tetapi saya berharap kalau saya menghijabi tubuh saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki juga lisan saya, kalbu saya. Jadi kita berusaha menasihati itu. Ketika kita mengatakan kebaikan kepada teman kita, itu sebetulnya hanya komunikasi saja, caranya saja. Nasihat kita baik, apa yang kita sampaikan baik, bahkan mungkin ayat Quran ataupun hadis. Hanya saja teknik. Banyak juga yang kita tidak menyampaikan ayat, tetapi kata-kata kita mampu menggugah hatinya. Jadi tinggal komunikasi kita. Caranya bagaimana yang paling mudah? Ajak makan, senangkan hatinya, kasih hadiah. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Nanti kalau kita kasih makanan, kita traktir, kita kasih hadiah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Karena dakwah itu bukanlah
istilahnya langsung kita dapat hasil. Enggak begitu. Dakwah itu step by step, sedikit demi sedikit. Bahkan Nabi dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab itu dalam waktu yang panjang juga, ya, berkali-kali. Ya, kalau hidayah Allah akan berikan. Kalau tidak, ya tetap usaha kita, dakwah kita, ajakan kebaikan kita itu tetap bermanfaat. Jadi tidak sia-sia. Jadi kita tugasnya apa? Kita mengajak teman-teman kita itu untuk berhijab. Fungsinya adalah, poinnya adalah untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita mengajak orang lain kebaikan, bukan untuk memperbaiki dia, tidak. Niatnya bukan begitu. Niatnya adalah untuk memperbaiki hati kita. Begitu, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan kira-kira? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Maaf Ustadz, Gimana, Bu? izin tanya. Ini saya mewakili teman saya di sini. Ya. Beliau tuh dulu mau ke Hong Kong. Beliau tuh punya emas seberat 12 gram emas Singapura sama emas Indonesia 7 gram. Nah kebetulan pas mau terbang ke Hong Kong itu kan nggak boleh bawa perhiasan. Akhirnya dititipkan ke keponakannya Ustadz semuanya. Nah, selepas itu sampai sekarang mungkin udah 14 tahun gitu. Itu sama keponakannya itu tanpa permisi ke teman saya dijual gitu. Nah, setiap ditanyakan sama teman saya itu beliau tuh marah-marah Ustadz. Nggak ngerespon gitu. Kalau ditanya selalu nggak tahu gitu. Mungkin sudah dijual barangnya. Nah, terus sikap teman saya tuh harus gimana? Kalau mengikhlaskan itu ya nggak ikhlas, orang dia juga orang kaya. Mobilnya 2, rumahnya tingkat gitu Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Itu Terima bisa kasih ditemui nggak, Bu, Ustadz. kira-kira? Iya Bisa bisa, karena kan rumahnya dekat Ustadz. Masih saudara, keponakan. Terus berarti dia tidak ada niat membayar. Nggih, kata saudara-saudara yang lain, ikhlasan aja udah Bu. Terus teman saya bilang, gimana mau ngikhlaskan, dia orang kaya. Kalau dia orang miskin, insya Allah mau saya ikhlaskan. Orang dia tuh kaya, lebih dari teman saya gitu. Jadi Rumahnya apa tingkat. namanya? Ya. Ya. Jadi ketika didatangi dia tidak mau membayar walaupun dengan Iya, ibunya selalu langsung. marah-marah. Iya. Teman saya kan punya anak, anaknya suruh ke sana gitu. Waktu 1 tahun beliau di Hong Kong suruh tanya, marah-marah, ditanya kemana Bukan. emasnya gitu. Apa namanya tuh ketika ibu itu pulang ya, jumpa Iya. dia mengelak juga gitu, Bu ya. Iya. Teman saya udah berapa kali pulang ke rumahnya, yang ngomong baik-baik. Kalau emasnya digadein di mana surat gadenya. Kalau memang masih ada, saya tebus. Dia bilangnya, akhirnya ngomong udah saya jual gitu. Akhirnya ya udah tuh dijualnya? kapan mau? Iya. Terus katanya Terus? kapan mau diganti? Setiap tanya tuh nggak bilang misalkan aku minta tempo dulu sih, nggak ada Ustadz. Cuman ngajaknya berantem gitu. Terus Oke. gimana ini? Oke. Apa namanya? Memang seperti itu, Bu, yang kalau kita mau amalah, semuanya mesti ada hitam di atas putih. Oke. Ketika apa namanya itu meninggalkan emas-emas itu, ya mesti ada hitam di atas putih. Maka tadi ya, uang tidak mengenal, harta tidak mengenal, saudara, darah nggak kenal tuh. Jadi kemudian bagaimana nih sekarang posisinya? Bukti Ibu kalau mau ke pengadilan pun juga nggak ada, karena kata-kata juga tidak bisa. Jadi bagaimana mengikhlaskan? Tentu tidak, ikhlas tidak. Terus bagaimana, apa yang perlu dibuat sekarang? Oke. Nah sekarang Bu, karena masalahnya seperti itu, ya ditagih pun nggak mempan juga. Silakan coba dulu, mungkin dipanggil mungkin orang yang lebih tua daripada keluarga yang lebih tua, mungkin dinasihati. Karena kan keluarga tahu bahwa dia berhutang, dan mereka pun keluarga Ibu kan percaya juga bahwa yang berhutang itu memang ada hutangnya. Jadi coba dinasihatkan sedikit demi sedikit ya, oleh orang tua, oleh mungkin yang dituakan di antara keluarga ataupun Pak Lurah. Coba silakan dengan cara teknik-teknik seperti itu. Kalau tidak juga, ya sudah. Berarti ibu mendapatkan seluruh pahala daripada apa yang dibuatnya. Jadi ikhlas. Apakah itu ikhlas? Enggak, memang enggak ikhlas. Tetapi kita Bu, ya berusaha melepaskannya. Ya sudah. Kalaulah hutangnya enggak dibayar, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunanku soleh, rezekiku banyak daripada dia. Jadi gitu doanya. Dan orang yang tidak dibayarkan hutangnya, berarti dia dalam keadaan dizolimi.
Dan orang yang dizolimi itu doanya makbul. Nah, karena doanya makbul, jangan sia-siakan doa itu. Jangan doanya itu digunakan, hancurkanlah dia, bunuh dia, hancurkan keluarganya, ceraikan seluruh keluarganya, kocar-kacirkan, anaknya narkoba. Nggak gitu. Doanya gimana? Ya Allah, berikanlah aku derajat yang tinggi di sisi Engkau. Dekatkanlah aku lebih tinggi amalanku, lebih baik amalanku daripada sekarang. Muliakanlah aku, ya Allah, dunia maupun akhirat. Misalnya dia punya keinginan, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk mendirikan perusahaan besar yang omsetnya 1 miliar setiap tahun. Enak kan, Bu? Iya. Nah, gitu. Jadi doanya lebih tinggi. Jangan doa itu aja. Utangnya hanya kadang 20 juta, 50 juta. Ini minta, ya Allah, berikanlah aku 20 perusahaan yang omsetnya setiap perusahaan sebanyak 2 miliar. Doanya gitu. Dan doa itu makbul. Ya. Hanya saja tahapannya masih kita buat nantinya. Itu, Bu. Oke. Suwun Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf semuanya, nggih. Karena waktunya terbatas, ini sudah melebihi. Silakan yang masih mau bertanya bisa berkonsultasi ke nomor dompet duafa Hongkong konsultasi online 52982419. Saya ulangi 52982419. Kepada Ustadz Jazakallah khairan katsiran atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami, semoga ilmunya bermanfaat, berkah fitini fitun dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Ustadz kami silakan untuk memimpin doa. Monggo Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, teman-teman kami, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Berkailah ilmu kami, ya Allah. Berkailah umur kami, ya Allah. Berkailah kehidupan kami, ya Allah. Berikanlah kami, Allah, kemuliaan di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Perbaikilah hati kami, ya Allah. Perbaikilah amal kami, ya Allah. Perbaikilah zahir dan batin kami, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Sempurnakanlah keimanan kami, ya Allah. Berikanlah, ya Allah, kedekatan kami kepada Engkau, ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk berzikir, ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk bersalawat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita selesaikan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi sebagai pembawa acara awalan hadal akhir bila ada salah kilap kata mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya nggih. Amin. Kebodohan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sebelum acara kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Lancar kludak-kluduk. Ya Allah.